Hai anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Mengenal jam, kemudian sifat benda cair juga ada. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Mari anak-anak, perhatikan percobaan berikut ini. Ya, kegiatan ini bisa kita lakukan untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Yang pertama kita siapkan adalah alat dan bahan, air dan minyak goreng, kemudian ember, kemudian gelas, dan kantong plastik. Langkah percobaannya, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, anak-anak, jika tidak ada orang tua mendampingi untuk melakukan percobaan, sebaiknya kalian tidak melakukan percobaan ini ya anak-anak. Nah, sekarang kita coba bersama-sama pada video ini ya. Pak Guru akan mencoba mengisi tabel. Nah, ini tabelnya anak-anak. Nama benda yang kita coba, yang pertama itu adalah minyak. Kemudian nanti bentuknya berubah sesuai wadah apa tidak. Nah, setelah Pak Guru coba, kalau minyak goreng ini benda cair ya. Jadi bentuknya berubah sesuai wadahnya. Dari ember, dari kantong plastik, bentuknya berubah. Kemudian bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Tidak ya anak-anak. Bentuknya tidak tetap. Tidak dapat digenggam. Yang sifat benda cair berikutnya adalah tidak dapat digenggam. Nah, kalian telah melakukan percobaan. Mari bersama menyimpulkan sifat benda cair. Benda cair mempunyai sifat tidak bisa digenggam, kemudian bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya atau tempatnya. Kita bersama telah melakukan percobaan di atas, percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita lakukan nanti setelah bertatap muka di kelas ya anak-anak. Contohnya seperti manfaat air apa untuk kehidupan dan seterusnya. Pak Guru lanjutkan, tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Seperti pada gambar berikut ini. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Nah, mungkin kalian sudah pernah mencoba lempar tangkap bola ya anak-anak. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing.
bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan. Dan akhirnya lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak bisa memiliki tempat bermain. Kamu telah membaca cerita di atas. Kita diskusikanlah dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Ayo, apa anak-anak? Pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Kalian telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut di lingkungan tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah. Di lingkungan tempat tinggal, contohnya memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, membersihkan selokan. Jika di rumah, apa anak-anak kira-kira kegiatan gotong royongnya? Ya, membersihkan rumah, merawat tanaman, kemudian membersihkan alat makan. Yuk, sekarang yang di sekolah anak-anak, coba kita pikirkan bersama. Kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di sekolah. Yaitu membersihkan ruang kelas, membersihkan taman sekolah, kemudian mengerjakan mading sekolah, majalah dinding itu. Nah, semua Pak Guru, teman-teman, kalian semua pasti kangen sama sekolah, rindu sama sekolah ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Apakah kalian pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Nah, nanti kalian bisa bercerita setelah kita bertatap muka di kelas ya anak-anak. Nah, untuk pelajaran hari ini tentang memahami kata atau istilah khusus yang terkait dengan materi sudah. Kemudian cara menangkap dan melempar bola sudah kita pelajari. Kemudian pentingnya musyawarah. Ya, tentang bergotong royong juga. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengingat apa yang telah Pak Guru sampaikan tadi. Kemudian sekarang Pak Guru ajak kalian untuk belajar mengenal jam. Nah, ada yang belum bisa membaca jam apa? Sudah. Ya, mari kita belajar bersama lagi tentang membaca jam. Nah, yang Pak Guru tampilkan di sini adalah jam dinding. Nah, jarum pendek itu menunjukkan jam, kemudian jarum panjang yang lambat itu menunjukkan menit, kemudian jarum panjang cepat itu menunjukkan detik. Jam yang kita pelajari di sini adalah jam analog, seperti pada video ini. 06.03.19. Nah, jika ada jam seperti itu, jam 6 lebih 3 menit 19 detik.
Itu cara membaca jam. Nah, sekarang kita lihat gambar jam berikutnya. Gambar jam berikutnya menunjukkan pukul berapa ini anak-anak? Ya, ini adalah jam 8. 08.00, jam 8 tepat. Jam 8 tepat, jarum pendek ada di angka 8, itu jamnya jam 8. Kemudian menitnya ada di 12 di sana. Jadi 00, mulai dari 12 itu menit ke 00. Setelah angka 12 berpindah 1 itu 1 menit. Nah, setiap 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Di angka 1 menitannya adalah 5. Berikutnya kelipatan 5. Kemudian di angka 2 10. Angka 3 dan seterusnya itu kelipatan 5 sampai nanti kembali lagi di angka 12, yaitu di menit 00, bukan menit ke 60 ya. Tidak ada menit ke 60. Jika jarum panjangnya ada di angka 2, itu berarti lebih 10 menit. Jika jarum jam di angka 3, berarti lebih 15 menit. Di angka 4, jarum panjangnya itu 20 menit. Jarum panjang ada di angka 5, 25 menit. Kemudian di angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kalian bisa lihat di video ini. Jika jarum panjangnya di angka 7, berarti menitannya 35. Nah, sekarang coba perhatikan bersama, kita tebak ini pukul berapa anak-anak. Ya, jarum pendek ada di angka 6, jadi 06. Jarum panjang ada di angka 1 menit 2, 3. Jadi jam 6 lebih 3 menit. Nah, begitu cara membacanya. Berikutnya ini dilihat jarum pendeknya sudah bergeser ke setelah angka 6. Nah, ini masih jam 6. Jadi lihat ujung dari jarum pendek itu ada tetap di angka 6, jam 6. Kemudian di atas angka 5 itu lagi 1. Kita hitung 5, 10, 15, kemudian 20. Nah, ini 21, 22, 23, 24 jadinya. Jadi 06 lebih 24. Jam 6 lebih 24 menit. Berikutnya ini. Ayo ditebak pukul berapakah ini? Jarum pendek ada di setelah angka 9, di tengah-tengah angka 9. Jadi tetap jam 9. Jarum panjang anak-anak. Nah, dihitung kembali dengan cara yang pertama tadi ya. Kelipatan 5. Setiap jam itu dia ada di kelipatan 5. Nah, angka 8 di menit ke 40. Ditambah lagi 2 jadi 42 menit. Jadi ini adalah pukul 9 lebih 42. Sekian dulu ya anak-anak belajar hari ini dengan Pak Guru. Besok kita lanjutkan lagi. Semangat untuk anak-anak belajar dari rumah. Terima kasih sudah menonton ya anak-anak. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, bantu Pak Guru subscribe channelnya Pak Guru. Kemudian like, share ke media sosial kalian.
Terima kasih, sampai jumpa esok hari.